orang-orang buta secara fisik tidak terlalu banyak. Tetapi kebutaan secara mental, kebutaan secara rohani ada di mana-mana. Bahkan mungkin juga kita mengalami itu. Salam Bapak, Mama, saudara-saudara semua. Puji Tuhan, ini hari ketong bakatumu kembali di hari Minggu 14 September 2025 dalam pelayanan Mimbar UBB Gemit. Bapak Mama semua dimanapun berada, ketong siap hati untuk ada dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari betong berdoa. Bapa manis, ketong mengucap syukur dan minta terima kasih banyak. Karena Bapa manis pun baik, Bapa manis pun kasih yang terlalu besar untuk ketong semua. Bapa manis jaga ketong dari hari ke hari sampai dengan ini hari. Ini hari ketong semua umat Tuhan mau dengar cerita tentang Bapa manis pun firman. Ketong sadar bahwa ketong orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sonde mampu. Karena itu ketong minta roh barisi supaya kuasai botong pung hati. Ketong minta hikmat dari Bapa manis supaya ketong mampu untuk menyampaikan apa yang Bapa manis mau dalam botong pung hidup. Pakai botong semua supaya botong jadi berkat, baik terhadap botong pung diri maupun untuk orang lain. Teristimewa untuk kemuliaan Bapa manis pun nama. Dalam nama Bapa manis di sorga, botong berdoa dan minta kekuatan dan hikmat. Amin. Papa Mama semua, ini hari ketong sama-sama dengar firman berisi yang dipilih menurut Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13. Dia pun bunyi begini. As itu Yesus dong ada jalan. Dia lihat satu orang buta, yang subuta memang dari lahir. Ais Yesus pun anak buah dong tanya bilang, Bapak Guru, siapa yang bikin salah sampai ini orang jadi buta begini? Gara-gara dia sendiri kok, tagal dia pun mama bapa. Yesus menyau bilang, ini orang buta sonde bikin salah. Deng dia pun mama bapa ju sonde bikin salah kok dia jadi buta. Dia lahir begitu, kok biar semua orang bisa dapat lihat Tuhan pun bikin baik di dia. Tuhan Allah yang utus sang beta. Jadi kotong mesti usaha kok kasih jalan dia pun kerja waktu terang masih ada. Nanti galap sudah datang, orang sonde bisa kerja alai. Waktu beta masih ada di ini dunia, beta sama ke terang yang percaya kasih semua orang. Yesus omong abis begitu, dia sumbur ludah di tanah. As dia jongko, ko edok bikin lompor. Dia samer itu lompor di itu orang buta pung mata. As dia pasan bilang, pi di kolam Siloam, ko cuci lu pung muka di situ. Dalam bahasa Ibrani, Siloam pung arti bilang kirim datang. As itu orang buta pisana, dia cuci dia pung muka. Waktu dia balik datang, dia su bisa dapat lihat. As itu orang pun tetangga dong. Deng yang pernah lihat dia jadi tukang minta-minta, mulai bertanya bilang, Weh, ini nih orang buta yang dulu main duduk minta-minta toh? Orang separuh bilang, Oh, dia su. Orang separuh lain bilang, Sonde, dia tuh cuma mirip-mirip ke itu satu sa. Ma itu orang sendiri kasih tahu sang dong bilang, Sonde, ini beta su yang dulu buta tuh. As dong tanya sang dia bilang, Karmana sampai lu su bisa dapat lihat nih? Dia menyau bilang, Begini, itu orang yang nama Yesus tuh bikin lompor, as dia taruh di beta pemata. Dia suruh sang beta bilang, pi di kolam Siloam kau cuci lupu muka di situ. As beta bikin iko. Andia kau sekarang beta su bisa dapat lihat. As dong tanya sang dia bilang, Kok itu orang ada di mana? Dia menyau bilang, Tahu lah ini. Papa Mama saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kotong tentu pernah dengar nama yang sangat terkenal, yaitu Fanny Crosby.
Dia adalah seorang yang buta dan dia mengalami kebutaan setelah kurang lebih 1 minggu dia lahir oleh karena ada kelalaian dokter. Dalam kebutaan yang panjang itu, dia kemudian bersaksi tentang bagaimana Tuhan punya anugerah, Tuhan punya kasih yang terlalu besar untuk dia punya hidup. Fanny mengaku bahwa memang secara jasmani dia mengalami kebutaan, tapi dia punya mata rohani. Tuhan kasih tajam secara luar biasa. Tuhan pakai dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Tuhan pakai dia untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun dia buta, tapi dia sangat terkenal menjadi seorang penggubah lagu yang sangat banyak. Dan lagu-lagu Kristen itu sangat terkenal. Ada banyak sekali lagu yang dia gubah, tapi beberapa di antaranya Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat, dan seterusnya. Papa Mama semua, ini hari juga kotong dapat satu kabar baik dari Firman Barisi hari ini. Firman Barisi hari ini kasih tahu kotong semua tentang bagaimana Yesus, dia kasih sembuh satu laki-laki yang dia sudah buta sejak lahir. Papa Mama semua, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang cacat, pada masa Yesus itu dong sone pernah dapat kesempatan di muka umum. Banyak kali dong takurung sa di rumah. Jadi dong pung hidup hari-hari untuk bisa penuhi dong pung kebutuhan adalah dong duduk di pinggir-pinggir jalan, dong duduk di tempat-tempat umum untuk dong jadi pengemis. Bukan hanya itu, tapi juga si buta yang disembuhkan oleh Yesus ini, tiap-tiap hari juga dia mengalami satu diskriminasi, yaitu dia selalu disindir. Setiap orang yang lewat selalu lihat bahwa ini orang ini dia sakit karena dosa, entah siapa pun dosa. Dia pun orang tua pun dosa ko, dia pun nenek moyang pun dosa ko, atau siapa pun dosa. Papa Mama semua, itu cara dunia lihat si buta, bahwa dia sakit karena dosa. Cara dunia lihat orang-orang yang buta, orang-orang yang berdosa, selalu sonde kasih dong kesempatan. Tetapi Yesus punya cara yang berbeda untuk lihat orang-orang buta, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dikucilkan. Sekalipun dia hina, sekalipun dia tidak berdaya, tapi Bapa Manis pun cara lihat berbeda. Bapa Manis buat suatu tanda heran yang luar biasa. Itu tanda heran itu buat itu laki-laki yang kemarin sebagai laki-laki yang lemah, laki-laki yang buta, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang son laku-laku, jadi laki-laki yang sembuh, jadi laki-laki yang berani, jadi laki-laki yang jadi saksi Kristus. Papa Mama semua, ketong lihat semua dalam Firman Barisi hari ini bahwa Yesus rubah ini laki-laki buta secara luar biasa. Hal pertama yang Yesus buat yaitu bahwa sembuhkan ini laki-laki secara fisik. Yaitu bahwa mata yang buta sejak lahir dia bisa melihat terang. Selama ini dia lihat gelap gulita semua, hari ini dia bisa melihat si terang, yaitu Yesus Kristus, dan dia juga bisa melihat dunia ini. Dia bisa bertemu dengan sang terang ilahi. Tapi botong juga catat dalam ini Firman Barisi, bahwa itu kesembuhan secara fisik itu datang sone langsung turun dari langit. Benar bahwa Bapa Manis datang menjumpai si buta lalu buat tanda heran. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan oleh si buta, barulah dia mengalami kesembuhan.
Hal pertama, ada media yang dipakai, yaitu ada ludah, ada tanah, kemudian ada kolam Siloam. Jadi ada kemauan, ada kepercayaan, ada tekad dari si buta ketika Yesus sudah taruh abu dan ludah di matanya, lalu dia disuruh lagi untuk pergi ke kolam Siloam, dan dia melakukan itu dengan baik. Di akhir dari apa yang dia lakukan, dia mengalami kesembuhan. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Dulu dia sebagai orang yang najis, sekarang dia telah diubahkan oleh Tuhan. Bagi Yesus, kesembuhan secara fisik itu cukup. Yesus juga perlu untuk sembuhkan dia secara mental dan juga secara iman. Yesus mau untuk mengubah hidup orang ini secara total, supaya orang yang selama ini meremehkan si buta, meremehkan orang-orang cacat, dong sone lihat sebelah mata. Banyak kali orang banyak, bahkan mungkin kotong hari ini selalu lihat orang cacat, orang yang terbatas itu dengan sebelah mata. Hari ini botong belajar bagaimana cara Yesus melihat orang-orang terbatas, orang-orang yang cacat. Yesus kasih sembuh ini orang buta punya mata, tapi juga kasih sembuh dia pun mental dan dia pun iman. Yesus angkat kembali si buta pun harga diri. Yesus angkat kembali si laki-laki yang son laku-laku, yang dikucilkan ini menjadi seorang laki-laki yang hebat dan luar biasa. Bukan hanya untuk dia pun diri, bukan hanya untuk dia pun keluarga, tapi juga untuk tetangga-tetangga dan juga untuk orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Papa mama semua, lewat ini kisah, Yesus juga mau untuk membuka mata hati orang-orang Farisi. Secara agama, orang-orang Farisi luar biasa, tetapi mata hati mereka telah dibutakan. Kita lihat dalam firman Barisi hari ini satu hal yang sangat penting yang kotong sone boleh abaikan. Dan ini banyak kali terjadi dalam botong pun hidup hari-hari. Kalau kita dengar orang sembuh itu ada banyak reaksi, papa mama. Kalau orang yang senang dengan tulus hati dengar ada yang sembuh, mereka senang, puji Tuhan. Tapi ada orang lain yang mungkin dia tidak suka, dia merasa iri, ya, dia merasa tidak senang. Dan papa mama semua merasa tidak senang atas kesembuhan si buta ini yang terjadi dalam lingkungan di mana si buta berada. Orang-orang Farisi ketika mereka melihat bahwa si buta yang telah mengalami kebutaan sejak lahir itu dengar kabar bahwa dia sembuh, mereka punya reaksi yaitu mereka tidak senang. Tapi mereka justru mempersalahkan Yesus. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka mulai kasih jatuh Yesus dengan bilang bahwa Yesus melakukan ini tanda heran, ini tanda kesembuhan di hari Sabat. Hari yang sebenarnya sone boleh kotong buat apa-apa. Ini orang-orang Farisi juga lihat bahwa Yesus melakukan kesalahan yang kedua, yaitu bahwa dia pakai ludah dan pakai tanah untuk kasih sembuh ini orang buta. Nah, menurut orang-orang Yahudi, ludah, darah itu adalah hal yang najis. Papa mama semua melalui ini cerita, Yesus mau kasih tunjuk. Yesus mau buka mata orang-orang Farisi. Tuhan mau pakai hal-hal yang tadinya najis itu menjadi sebuah alat kesaksian. Yesus mau pakai sesuatu yang selama ini dianggap hina, Yesus mau pakai sesuatu yang dianggap tidak laku menjadi sesuatu yang berharga.
ada juga reaksi orang banyak, termasuk tetangga-tetangga. Ketika mendengar, mereka juga heran. Ada yang mungkin senang, sambil ada yang juga ragu-ragu, tapi banyak yang dalam ini firman berisi bilang bahwa mereka ragu dan bilang, ini dia kok yang kemarin ini, yang kemarin tukang minta-minta, yang kemarin buta son bisa lihat, ini dia, ini hari sudah lihat kok. Ini juga reaksi-reaksi yang kadang-kadang kau tunjukkan dalam kau tumpung hidup. Termasuk juga orang tua dan keluarga dari si buta juga mereka punya reaksi. Yaitu bahwa mereka mau gembira tapi mereka juga ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka takut mereka dikucilkan. Karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat dan karena itu jangan-jangan dong nanti dikucilkan dari persekutuan. Nah, papa mama semua, sikap pengucilan ini merupakan senjata ampuh dari para pembesar rumah ibadah untuk membuat orang yang tidak berani mengaku Yesus. Jadi cara supaya banyak orang tidak mengaku Yesus itu dengan cara mengucilkan orang-orang yang melanggar aturan bersama dengan Yesus dalam tanda petik. Melakukan mujizat pada hari Sabat, memetik anggur pada hari Sabat itu dianggap salah dan Yesus dianggap melakukan kesalahan besar. Lalu reaksi yang terakhir dari si buta sendiri yaitu bahwa ketika dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, dia menjadi orang yang berani bersaksi tentang sebuah kebenaran. Dia melawan orang-orang yang ragu tadi. Dia bilang, benar, saya orang yang kemarin buta, saya orang yang kemarin minta-minta, orang yang sonde laku-laku. Ini hari saya ada di sini untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu pun kuasa besar. Si buta diubahkan secara luar biasa oleh Tuhan. Si buta menjadi saksi mata dari anugerah Yesus yang sangat luar biasa. Dia diubahkan dari pengemis, si buta, dan najis menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dan hanya orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah secara luar biasa, hanya orang-orang yang telah merasakan dan mensyukuri anugerah Allah yang besar, yang bisa memberi reaksi yang baik dan kemudian berterima kasih dengan cara memberi kesaksian tentang kebesaran kuasa Tuhan. Papa mama semua, dari firman berisi ini hari ketong belajar. Ketong belajar hal pertama, bahwa kesembuhan kepada si buta sejak lahir itu datang karena inisiatif dari Yesus. Yesus yang datang terlebih dahulu menjumpai si buta, dan ini kasih ketong pelajaran berharga. Kasih ketong pelajaran berharga tentang bagaimana Yesus pun kepedulian terhadap orang-orang cacat, terhadap orang-orang yang terbatas baik secara fisik, baik secara mental, secara spiritual. Tuhan pun anugerah terlalu besar, tembus batas-batas dan sekat. Tuhan buka itu sekat-sekat supaya tidak ada batas, supaya selalu ada ruang perjumpaan antara umat manusia dengan Tuhan. Di mana ada ruang yang menjadi sekat, di situ Tuhan hadir untuk membuka supaya ada perjumpaan. Dan peristiwa ini menjadi contoh bahwa Yesus sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang besar, yang berkuasa, tapi dia rendah hati. Dia bersedia untuk bersusah payah kasih sembuh seorang pengemis, seorang yang buta, daripada menyenangkan hati para pemuka-pemuka agama. Dia memilih berpihak kepada mereka yang dikenal sebagai kaum najis, kaum yang miskin, kaum sengsara, bukan karena status sosial mereka yang tinggi. Dan sebagai akibat dari perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang terbatas ini, mereka kemudian mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu membuat mereka untuk melihat
diri mereka itu siapa. Kesembuhan dari Yesus itu, perjumpaan dengan Yesus itu membuat mereka melihat lingkungan di mana dong berada, tapi teristimewa membuat dong melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus memulihkan dong pung martabat, dong pung harga diri, yang jadi orang berdosa menjadi orang yang didamaikan oleh anugerah. Itulah yang menjadi misi Yesus. Itu yang menjadi misi kekristenan ketong hari ini, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dan kuasa Tuhan terus disaksikan. Papa mama semua, pertanyaan bagi ketong semua, kira-kira bagaimana dengan ketong? Apa yang hari ini Yesus mau supaya ketong lihat dan percaya hari ini? Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, seberapa besar botong punya perhatian terhadap kaum disabilitas, terhadap orang-orang cacat, terhadap kaum yang terbatas, terhadap kaum yang lemah fisik, lemah mental dan spiritual. Kira-kira peranan kita sejauh apa? Bahkan hari ini papa mama mungkin orang-orang buta secara fisik tidak terlalu banyak. Tetapi kebutaan secara mental, kebutaan secara rohani ada di mana-mana. Bahkan mungkin juga kita mengalami itu. Hari ini ketong belajar dari firman Barisi ini, bahwa kaum yang terbatas, kaum yang mengalami kebutaan itu mereka bukanlah beban. Mereka bukanlah orang-orang yang harus ketong jauhi, bukanlah orang-orang yang harus ketong kucilkan, bukanlah orang-orang yang harus ketong biarkan. Tetapi orang-orang yang terbatas itu adalah orang-orang istimewa. Papa mama semua, beberapa minggu yang lalu beta bertemu dengan satu orang tua yang kebetulan dia punya anak ini mengalami keterbatasan mental, dia autis, dan papa mamanya sedang mendampingi dia untuk sekolah di salah satu sekolah luar biasa. Dan dia bersaksi tentang bagaimana sekolah selalu memberi perhatian yang luar biasa dan menganggap mereka, memberi cap kepada mereka sebagai anak-anak istimewa. Papa mama semua, kalau kotong semua selalu melihat orang-orang terbatas, termasuk para lansia, sebagai orang-orang berkebutuhan khusus, sebagai orang-orang istimewa, maka hati kita pasti tergerak untuk buat sesuatu. Hari ini ada banyak gereja yang sudah mulai ada gerakan ramah anak, ramah disabilitas. Ini adalah sebuah gerakan yang kita lakukan. Dan ada banyak gerakan yang harus kita lakukan. Ini hari ketong belajar. Ketong belajar bahwa kesombongan rohani kadang-kadang itu juga membutakan ketong pung mata. Dan ketong belajar untuk selalu rendah hati. Ketong juga belajar dari ini firman Barisi. Yesus ajar betong bahwa ketong ini semua ini orang berdosa. Sonde ada yang lebih. Sonde ada yang lebih dari yang lain. Kita semua sama. Dan karena itu tidak ada yang bisa untuk saling mendiskriminasi. Kita secacat apapun, serendah apapun kita adalah gambar dan rupa Allah. Ini yang sangat penting. Kita juga belajar bahwa kadang-kadang ada aturan-aturan kita atau juga ada hal-hal, kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita membuat sehingga kita lebih mengutamakan aturan, mengutamakan kebiasaan daripada kita peduli dan peka dengan orang-orang terbatas. Hari ini kita belajar bahwa Yesus seakan-akan dia melawan peraturan hari Sabat, bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia tidak tahu, tapi dia mengedepankan solidaritas, dia mengedepankan kepedulian. Bagi Yesus, yaitu bahwa Sabat sejati itu dia tiba setelah seluruh pekerjaan itu selesai dilakukan. Sabat sejati itu tiba
ketika segala sesuatu telah diselesaikan dan baik adanya. Jadi kalau belum baik, berarti kita pun sahabat itu belum sejati. Apa artinya papa mama semua kalau kita ada dalam persekutuan tanpa memberi ruang kepada mereka yang terbatas? Hari ini gereja mungkin kita juga mesti memberi perhatian untuk orang-orang yang terbatas. Kaum disabilitas itu juga menjadi tugas gereja hari ini. Mereka bukan lagi orang-orang yang harus ada saja di rumah, tapi mereka juga mesti ada ruang-ruang yang harus gereja berikan kepada mereka. Bapak mama semua, kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Kita menjadi saksi kebaikan Tuhan. Kita membuka semua sekat yang ada di sekitar kita, sehingga perjumpaan dengan Tuhan selalu ada di setiap hari dan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa Manis. Ini hari firman berisi ajar kotong supaya botong jadi orang-orang yang selalu buka hati, buka mata, bahkan buka iman kami, supaya lihat di sekitar kami. Kami lihat betul-betul, bukan hanya lihat kotong pun diri, tapi juga lihat sesama dan lihat lingkungan di mana kotong berada. Dan ketika kotong lihat ada hal-hal yang mungkin sangat terbatas, ada orang-orang yang mungkin terbatas. Ini hari Bapa Manis kasih ingat kotong, supaya botong jadi berkat untuk dong semua. Bapa Manis juga ajar kotong bahwa sahabat yang sejati itu adalah ketika botong sudah lakukan semua pekerjaan dengan baik. Kotong sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk botong pun diri, bukan hanya untuk botong pun keluarga, tapi untuk ini dunia di mana kotong berada. Tolong kotong supaya botong pun hati berisi, tolong kotong supaya botong mampu melakukan apa yang Bapa Manus mau dalam botong pun hidup. Kadang-kadang iblis goda kotong supaya kotong hanya lihat botong pun diri, botong anggap botong pun diri paling hebat, dan anggap orang lain itu lemah dan sonde ada apa-apa. Ini hari botong belajar bahwa botong ini adalah gambar Allah. Botong ini adalah makhluk yang paling mulia. Dan biarlah ini firman berisi hari ini ajar kotong, firman berisi hari ini jadi berkat untuk botong pun hidup hari-hari. Ini botong pun doa, ini botong pun rasa terima kasih. Kotong berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.